record. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Lara Wisutakan dari Prodi S1 Pendidikan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan bisnis plan yang saya buat, di mana saya memilih perusahaan hipotetikal, yaitu Edufresh Digital. Nah, di sini langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang. Nah, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, sektor pendidikan tidak luput dari dampak transformasi ini. Nah, sejak beberapa tahun terakhir, sistem pendidikan dunia, termasuk Indonesia, mengalami perubahan signifikan. Di sisi lain, masih banyaknya kesenjangan dalam akses pendidikan yang berkualitas menjadi masalah utama juga. Nah, dalam konteks ini, edukasi digital hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, edukasi digital ini merupakan platform pendidikan berbasis teknologi yang memungkinkan siswa di seluruh Indonesia untuk mendapatkan akses pembelajaran yang lebih mudah, terjangkau, dan juga lebih berkualitas. Selanjutnya di sini ada visi dan misi dari edukasi digital. Untuk visinya itu menjadi platform pendidikan digital terkemuka yang menyediakan akses pendidikan berkualitas tinggi dan juga terjangkau bagi seluruh kalangan di Indonesia. Nah, melalui teknologi yang inovatif dan juga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk misinya sendiri, yang pertama ada menyediakan solusi pembelajaran yang efektif dan interaktif menggunakan teknologi terbaru seperti cloud computing, CRM, dan IoT. Selanjutnya ada memberikan kemudahan akses bagi siswa dan guru dalam mengelola materi pembelajaran. Lalu ada berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada data dari perusahaan. Nah, di sini nama perusahaannya adalah Eduflex Digital, dengan jenis perusahaannya itu platform pembelajaran digital. Lalu bentuk usahanya itu perusahaan teknologi pendidikan atau startup, dengan tahun berdiri yaitu 2024. Untuk lokasi kantor pusatnya ada di Jakarta, Indonesia, dengan websitenya bisa dilihat di layar. Selanjutnya di sini ada konsep usaha. Nah, Edufresh Digital ini mengusung konsep usaha yang berbasis pada pengembangan teknologi pendidikan digital untuk memberikan solusi yang dapat mempermudah eh, pembelajaran. Platform ini akan menyediakan berbagai materi pembelajaran, mulai dari tingkat dasar hingga tinggi, dengan dukungan fitur interaktif seperti video pembelajaran, kuis, dan juga forum diskusi antar siswa dan guru. Selanjutnya di sini analisis kondisi perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama di sini ada strength atau kekuatan. Nah, ini terdiri dari inovasi dalam pendidikan digital, di mana edukasi digital ini menawarkan solusi pembelajaran yang inovatif dan juga dapat diakses di berbagai perangkat seperti misalnya smartphone, tablet, dan juga laptop. Nah, yang kedua ada kemampuan teknologi yang canggih. Nah, di sini edukasi digital menggunakan teknologi terbaru seperti cloud computing, big data, dan juga AI untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang personalisasi dan juga responsif terhadap kebutuhan masing-masing siswa. Yang kedua, tiga selanjutnya ada kemitraan dengan lembaga pendidikan. Di sini perusahaan memiliki kemitraan dengan sekolah dan juga universitas ternama yang memberikan refleks kredibilitas dan juga akses ke pasar yang lebih besar. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, ini terdiri dari ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Nah, di sini karena Eduflex mengandalkan platform digital untuk operasionalnya, gangguan pada infrastruktur teknologi seperti Nah, yang kedua ada tantangan dalam skalabilitas. Nah, platform di saat ini mungkin belum sepenuhnya siap untuk menangani lonjakan pengguna secara besar-besaran. Yang ketiga, ada biaya pengembangan yang tinggi. Dan di sini Edelweiss harus terus melakukan pembaruan dan juga pengembangan untuk menjaga relevansi teknologi dan juga kualitas platform. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, ini terdiri dari peningkatan permintaan untuk pendidikan online.
Nah, di sini permintaan untuk pembelajaran jarak jauh terus meningkat, baik dari lembaga pendidikan maupun individu, terutama juga setelah pandemi yang mempercepat adopsi teknologi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada kemajuan teknologi baru. Nah, kemajuan dalam teknologi AI, IoT, dan AR atau VR menawarkan peluang besar untuk memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Selanjutnya ada ekspansi pasar global. Nah, di sini EduFlex dapat memperluas pasar ke luar negeri mengingat adopsi teknologi pendidikan digital yang semakin berkembang di berbagai kota. Selanjutnya di sini ada threats atau ancaman. Ini terdiri dari persaingan ketat, di mana ada banyak platform edukasi digital lain yang juga menawarkan solusi serupa seperti misal Google Classroom, Zoom, dan juga Moodle. Nah, persaingan ini dapat mempengaruhi pasar-pasar e-commerce jika tidak terus berinovasi dan membedakan diri. Selanjutnya ada perubahan regulasi pemerintah. Di sini kebijakan pendidikan yang berubah baik secara lokal maupun juga global dapat mempengaruhi operasional eduflex. Selanjutnya ada isu keamanan data. Nah, dengan adanya data pribadi dan informasi akademik yang sensitif, ancaman terhadap keamanan data pengguna seperti pelanggaran privasi atau peretasan dapat merusak reputasi perusahaan. Selanjutnya ada identifikasi masalah atau kebutuhan bisnis terkait teknologi. Dan di sini ada masalah yang dihadapi EduFlex. Yang pertama ada manajemen pembelajaran yang tidak efisien. Di sini pengelolaan data siswa, termasuk kemajuan belajar dan preferensi, belum sepenuhnya otomatis dan juga terintegrasi. Yang kedua ada skalabilitas yang terbatas. Tidak ada kurangnya integrasi antar sistem. Sistem yang ada saat ini tidak sepenuhnya terintegrasi dengan sistem manajemen pendidikan lainnya, seperti misalnya sistem penilaian, absensi, atau juga kurikulum. Selanjutnya ada kebutuhan teknologi yang diperlukan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur dengan cloud computing. Nah, EduFirst di sini membutuhkan cloud computing untuk meningkatkan skalabilitas platform, juga memastikan bahwa data dan aplikasi itu dapat dikelola dengan lebih efisien tanpa terbatas pada infrastruktur fisik. Yang kedua ada penggunaan CRM untuk manajemen pengguna. Di sini di Flex Digital memerlukan sistem Customer Relationship Management untuk memahami lebih dalam kebutuhan dan juga perilaku penggunanya, yaitu misal siswa dan lembaga pendidikan. Yang ketiga, ada integrasi IoT untuk pembelajaran interaktif. Nah, ini Internet of Things itu dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat di kelas dengan platform pembelajaran, seperti misal alat pendidikan berbasis IoT yang membantu dalam eksperimen ilmiah atau praktikum jarak jauh. Nah, sini juga ada solusi teknologi yang diterapkan. Pertama itu ada cloud computing. Nah, cloud computing atau komputasi awan ini memungkinkan EduFlex Digital untuk menyediakan akses pembelajaran yang tidak terhambat oleh tempat dan juga waktu. Nah, dengan menggunakan cloud, platform ini dapat menyimpan data pembelajaran secara terpusat dan mengaksesnya juga bisa kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ada artificial intelligence atau AI dan big data. Nah, dengan memanfaatkan machine learning, sistem ini dapat menganalisis pola perilaku belajar siswa dan juga menyesuaikan materi serta metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswanya. Yang ketiga ada customer relationship. Nah, ini merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola hubungan dengan siswa, guru, dan juga orang tua secara efisien. Jadi, Flux Digital ini mengintegrasikan CRM untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dan lebih transparan. Yang keempat ada Internet of Things. Nah, ini memungkinkan Eduflex Digital untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dengan memanfaatkan perangkat pintar yang terhubung ke internet. Selanjutnya ada platform mobile dan aplikasi pembelajaran.
Ini Eduflex Digital juga menyediakan aplikasi mobile yang memungkinkan siswa untuk mengakses materi pelajaran, juga berpartisipasi dalam diskusi, mengerjakan tugas, atau mengikuti ujian kapan saja dan di mana saja. Keenam, ada virtual classrooms dan video conference. Nah, platform ini juga menyediakan kelas virtual yang memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa melalui video conference. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat teknologi bagi efisiensi dan keuntungan. Solusi teknologi yang diterapkan oleh device digital ini memiliki dampak yang signifikan terhadap operasional dan model bisnis perusahaan, yang dimana pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi, juga mengurangi biaya dan menambah keuntungan. Penggunaan teknologi seperti cloud computing ini memungkinkan device digital untuk mengelola dan juga menyimpan data secara terpusat, yang dimana itu dapat memudahkan akses informasi. Nah, device digital ini dapat mengelola interaksi dengan siswa, orang tua, dan juga pengajar secara lebih terorganisir dan juga lebih efisien. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses informasi terkait siswa, hasil belajarnya, dan juga komunikasi dengan orang tua dalam satu platform, di mana itu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi dengan secara manual. Nah, di sisi lain juga teknologi seperti Big Data dan AI ini memberikan keuntungan dalam hal personalisasi pembelajaran. Edukasi digital ini dapat menggunakan data untuk menyesuaikan pengalaman pembelajaran bagi setiap siswa. Kalau edukasi digital untuk mengembangkan model bisnis yang lebih menguntungkan dengan sistem berbasis langganan, perusahaan dapat menghasilkan pendapatan berulang yang lebih stabil. Selanjutnya di sini ada analisis finansial sederhana dan dampak implementasi teknologi. Nah, di sini ada analisis finansial sederhana. Pertama ada pendapatan. Nah, Eduflex Digital ini mengadopsi model bisnis berbasis langganan untuk pelayanan pembelajaran digital. Yang kedua, ada pengeluaran. Nah, di sini sebelum implementasi teknologi, Eduflex Digital ini mengeluarkan biaya untuk infrastruktur TI dan pengelolaan data, serta juga biaya pengajaran yang melibatkan banyak pengajar. Yang ketiga, di sini ada keuntungan. Keuntungan atau laba bersih ini merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi keuntungan yang bisa diperoleh Eduflex Digital ini um, keuntungan sama dengan pendapatan dikurang dari pengeluaran. Yang keempat, ada proyeksi keuntungan jangka panjang. Nah, dengan meningkatnya jumlah pelanggan, pendapatan akan bertumbuh. Misalnya, jika jumlah pelanggan meningkat sebesar 20% setiap tahun, maka dalam 5 tahun ke depan, jumlah pelanggan Eduflex Digital ini akan mencapai 2.488 pelanggan. Lalu selanjutnya ada dampak implementasi teknologi terhadap operasional bisnis. Yang pertama, ada efisiensi operasional. Nah, sebelumnya, pengelolaan data pelanggan, materi pembelajaran, dan laporan performa siswa ini dilakukan secara manual karena menggunakan sistem yang terpisah, yang membutuhkan waktu dan juga sumber daya yang cukup besar. Tapi dengan penerapan cloud computing, semua data dapat diakses dan dikelola secara terpusat dan lebih efisien. Yang kedua, ada pengurangan biaya. Nah, penerapan teknologi ini di sini memungkinkan Eduflex Digital untuk mengurangi biaya, di mana yang sebelumnya dikeluarkan untuk infrastruktur TI, pengelolaan data, dan pengajaran. Soalnya biaya yang dengan menggunakan AI dan Big Data, maka Eduflex Digital dapat menganalisis data ada peningkatan keamanan data. Nah, di sini dengan menggunakan teknologi cloud computing dari penyedia terbuka, maka Eduflex Digital dapat memastikan bahwa data yang disimpan dan diproses itu aman dengan sistem keamanan yang lebih canggih dan juga terlindungi dari ancaman cyber.
Selanjutnya di sini terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, itu di mana Eduflex Digital ini merupakan platform pendidikan berbasis teknologi yang hadir untuk meningkatkan akses, kualitas, dan juga fleksibilitas pembelajaran di Indonesia. Nah, dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti AI, Big Data, Cloud Computing, dan IoT, maka platform ini menyediakan pengalaman belajar yang interaktif, personal, dan juga terjangkau bagi siswa di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Nah, selain memberikan manfaat bagi siswa, Eduflex Digital ini juga membantu guru dalam mengelola materi dan juga penilaian, serta mendukung efisiensi operasional lembaga pendidikan melalui sistem terintegrasi. Oke, mungkin sekian dulu presentasi dari pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.